Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-siddiqi wal wafa wa ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan yang ke-12 dari pembahasan tafsir dan tadabbur surat-surat Qisarul Mufassal. Surat-surat yang dimulai dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Dan kita sekarang berada di surat Al-Fil, surat yang ke-105. Surat Al-Fil surat Makkiyah berdasarkan kesepakatan seluruh ahli tafsir. Dan Al-Fil sendiri artinya gajah. Allah Subhanahu wa taala namai surat ini dengan surat gajah diambil dari salah satu kata di ayat pertama dari surat ini, itu bi ashabil fil. Maka dinamailah surat ini dengan surat Al-Fil. Dan surat ini tidak bisa kita menyebut bahwa kisah penyerbuan tentara bergajah ke Ka'bah ini adalah sabab nuzul dari surat ini. Tidak bisa. Karena syarat sabab nuzul harus langsung setelah peristiwa terjadi, turun surat, turun. Baik. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah engkau melihat wahai Nabi bagaimana Rabbmu berbuat kepada tentara bergajah? Kisah tentara bergajah kita ceritakan sedikit saja, secara ringkas, bahwa dahulu orang-orang pengikut Nabi Isa alaihissalam, pengikut Nabi Isa alaihissalam, ini adalah pengikut agama yang benar saat itu di muka bumi. Karena Nabi Isa alaihissalam membawa ajaran Islam. Sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka lah agama yang benar saat itu. Nah, ini maksudnya Muslim saat itu belum ada Muslimnya Nabi Muhammad, baru Muslimnya Nabi Isa alaihissalam. Akan tapi Bani Israel ada yang tidak percaya, tidak mengimani Nabi Isa. Nah, ini kita sebut saja mereka Yahudi. Jadi mereka mengikuti Nabi Musa alaihissalam, tetapi tidak mau beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita sebut saja mereka Yahudi. Dan mereka dengan demikian sudah tidak lagi menjadi orang yang Muslim. Mereka sebelumnya orang yang Muslim sebelum Nabi Isa diutus. Begitu Nabi Isa diutus dan mereka wajib beriman kepada Nabi Isa, mereka nggak mau beriman, maka mereka sejak saat itu tidak menjadi Muslim lagi. Nah, kaum Muslimin pengikut Nabi Isa ini awalnya berada di Syam karena Nabi Isa alaihissalam ini lahir dan juga berdakwah di Syam, dan Syam saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Romawi di zaman Nabi Isa alaihissalam belum terbagi dua, masih utuh kerajaan Romawi. Dari Eropa sampai Syam, Mesir, sampai juga termasuk beberapa kerajaan menjadi pengikut ya, dan tunduk pada kerajaan Romawi atau menjadi sekutunya setidaknya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ya wafat, kemudian pengikutnya diburu sama seperti Nabi Isa pun juga diburu oleh orang-orang Yahudi dan juga oleh tentara Romawi, maka terpencar pengikutnya ini. Hingga kemudian akhirnya kerajaan Romawi mengadopsi Kristen, mengadopsi Nasrani menjadi agama resmi kerajaan. Maka jadilah ya sekarang orang-orang Nasrani itu bebas, mereka bahkan bukan bebas lagi melakukan peribadatannya dan menjalankan keyakinannya, tapi justru itulah agamanya raja atau kaisar Romawi dan agama resmi kekaisaran atau kerajaan Romawi. Termasuk diantara yang menganut ajaran Nasrani saat itu adalah kerajaan Aksum atau kerajaan Habasyah.
Kekaisaran Abyssinia. Saat itu namanya Kekaisaran Aksum. Kemudian karena Kekaisaran Aksum ada yang di Ethiopia, sekitar Ethiopia, Kenya, Eritrea, Somalia, wilayah Afrika Timur sebelah situ. Ini mereka berkoloni dengan Kekaisaran Romawi di Mesir, di Syam, sampai kemudian Kekaisaran Romawi yang ada di Roma dan Konstantinopel juga. Ini satu keyakinan Nasrani. Nah, menariknya di Yaman saat itu yang berkuasa di kerajaan Yaman adalah orang-orang penganut agama kita sebut saja Yahudi. Sebut kerajaan mereka namanya Kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar. Nah, saat ada seorang pemuda, dia berhasil mengorbankan jiwanya untuk kemudian dipanah di hadapan masyarakat dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berimanlah para masyarakat warga rakyat Himyar, di mana rakyat Himyar meskipun mengklaim ya rajanya ini dia beragama Yahudi, tetapi dia justru menyuruh kemusyrikan, menyuruh bangsanya menyembah dirinya. Sehingga kemudian murkalah Raja Himyar melihat orang-orang masyarakatnya pada masuk Islam. Islam ini maksudnya adalah memeluk agama Nasrani saat itu. Marah kemudian dia membakar mereka di sebuah parit. Jadi dia di parit-parit atau got-got di kota tersebut, di kota yaitu di ibu kota kerajaan Himyar, kemudian masyarakat di kota tersebut diberi pilihan, pilih mau murtad lagi kembali ke Yahudi atau mau masuk Islam, ini Nasrani tadi. Saat itu belum diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di peristiwa ini karena peristiwanya terjadi tahun 505 Masehi. Tahun 505 Masehi. Ini bentar lagi Nabi akan lahir. Karena Nabi diperkirakan lahir 571 Masehi. Berarti ini sekitar ya, setengah abad atau ya 65 tahun, 6 tahun sebelum Nabi SAW lahir. Di tahun 505 Masehi ya, dilakukanlah pembakaran terhadap orang-orang yang baru masuk Nasrani. Akhirnya pada dibakar, rela bakar. Ya udah nggak apa-apa dibakar. Yang penting saya memeluk agama tauhid. So, itu Allah puji kisah mereka di surat Al-Buruj. Allah sebut mereka ini Ashabul Ukhdud. Ini orang-orang yang membakarnya. Kerajaan Himyar disebut dengan Ashabul Ukhdud. Raja dan pejabat-pejabat. Rakyatnya dibakar. Maka terdengarlah kabar pembantaian tersebut ke kerajaan Aksum. Kerajaan Aksum ada di Ethiopia, tidak jauh dari Yaman. Sebelahan hanya dibatasi Laut Merah dan juga sebagian Samudra Hindia saja. Mendengar kabar, bahwa pengikut Nabi Isa dibunuhi di kerajaan Himyar. Dan kerajaan Aksum pengikut Nabi Isa juga. Maka ini ada semacam ukhuwah imaniyah antara mereka. Akhirnya marahlah Raja Aksum saat itu. Kemudian mengirim pasukan untuk menginvasi Yaman. Menyeberanglah mereka dari benua Afrika, kemudian menginvasi Yaman. Terjadi perang, kalahlah kerajaan Himyar, dan praktis sejak saat itu, Yaman masuk ke dalam pangkuan kerajaan Aksum, kerajaan Habasyah. Dan tentu saja berarti berubah keyakinan pengikutnya menjadi apa? Warganya menjadi agama Nasrani. Nah, maka kemudian jadilah Yaman ini wilayah Nasrani. Ada beberapa kisah menarik selama masa tersebut. Intinya pada akhirnya karena terjadi cekcok di antara pimpinan atau kita sebut saja gubernur Yaman ya, atas nama kerajaan Aksum, mereka tengkar, kemudian cekcok, akhirnya menanglah satu orang namanya Abraha, berhasil meraih tampuk kekuasaan Yaman, tetapi karena dia dapat kekuasaan tersebut justru dengan membunuh pejabat sebelumnya, maka marahlah Raja Aksum. Marah ya Raja Aksum, kamu ini mendapat kekuasaan dengan cara seperti ini, keji, kotor. Maka Abraha berusaha gimana caranya supaya minta maaf, dia minta maaf kemudian. Dan diantara bentuk dia meminta maaf adalah dia membangun rumah ibadah
pengikut Nabi Isa yang besar. Karena dia melihat bahwa orang-orang Arab, Yaman berarti berada di semenanjung Arabia. Orang-orang di semenanjung Arabia, ini masih banyak yang musyrik. Dan musyrik berarti kafir, sesat, kekal di neraka menurut ajaran pengikut Nabi Isa alaihissalam. Mereka muslimin saat itu. Kemudian, akhirnya karena mereka, termasuk Abraham, melihat ini, ajaran kemusyrikan, dan Ka'bah ternyata jadi pusat ibadahnya mereka. Di situ ada banyak berhala. Dahsyat ini, banyak sekali yang berbondong-bondong dari seluruh penjuru semenanjung Arabia, termasuk dari Yaman juga yang belum memeluk agama dan juga umroh. Tidak di bulan-bulan haji, selain di bulan haji melakukan umroh. Maka Abraham kemudian membangun sebuah, kita sebut saja gereja, tempat ibadah yang megah untuk menandingi Ka'bah. Tapi dia sudah ajak orang-orang Arab, ya sudahlah, kita daripada ke Ka'bah, apa itu, cuma kotak saja. Mungkin seperti itu gambaran Abraham menghina Ka'bah, mencela. Maka akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ka'bah selalu. Zadahallahu syarafat. Maka diajak supaya masuk ke dalam gereja. Nggak mau. Nah, tetap mereka haji. Tidak digubris undangan. Padahal undangan tersebut ke bangunan yang begitu bagus, megah. Ada di Yaman. Justru malah orang-orang Arab ini ada yang iseng malam-malam. Dia, mohon maaf ya, buang hajat, buang kotoran, dia nodai kebersihan gereja tersebut. Murkalah Abraham. Maka dia kirim kemudian tentara bergajah untuk kemudian menyerang Ka'bah. Tentara bergajah. Ini gajah tentu ya berasal dari kemungkinan besar dari Persia, karena saat itu Yaman memang sempat sebelumnya berada juga di bawah kekuasaan kerajaan Persia, dan kerajaan Persia terkenal Kaisaran Persia menggunakan tentara bergajah, seperti nanti kaum muslimin juga akan berjihad di zaman Umar melawan mereka pakai gajah. Dan kemungkinan besar juga itu gajah dari Afrika. Karena kerajaan atau wilayah Yaman satu berada di bawah kekuasaan kerajaan Aksum yang ada di Afrika pusat. Intinya Abraham naik tentara bergajah menyerang Ka'bah. Tapi ketika sudah dekat Ka'bah, orang-orang pada kabur, orang-orang Mekah. Diperintahkan orang-orang Mekah oleh pimpinan mereka saat itu, Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW, untuk kalian mengungsi saja. Tapi Abdul Muttalib tetap menghadapi si Abraha. Kemudian, karena Abraha ini merampas unta-untanya Abdul Muttalib di jalan mereka. Nah, Abdul Muttalib kemudian meminta unta. Abraha tertawa, kamu ini kok, saya mau nyerang rumah ibadah kalian ini, kamu pimpinan Mekah malahan sibuk ngurusin unta pribadi kamu. Kata Abdul Muthalib, ini unta saya yang bertanggung jawab ngurus, menjaga. Ka'bah ini milik Allah, Allah yang akan jaga. Oke, Abdul Muthalib kemudian dikasih unta-untanya, dia balikin. Kemudian bergerak terus Abraha, seolah mendapat izin tidak tertulis dari pimpinan Mekah untuk menginvasi Ka'bah. Tiba-tiba, kenapa? Karena gajah mereka sudah dekat Ka'bah, tidak mau maju. Kalau digeser arahnya ke arah lain, maju cepat, ngebut, lari. Kalau diarahkan lagi ke Ka'bah, diam lagi, menderum. Bingung lah, bro. Wah, gimana? Tidak lama kemudian datang burung berbondong-bondong, banyak jumlahnya. Kemudian di kaki mereka masing-masing mencengkram, semacam kerikil panas dari neraka, kemudian dilempari. Banyak sekali. Nggak kira kerikil-kerikil kecil tersebut ya menghujani tentara, bro, dan gajah-gajah mereka akhirnya terbakar, hangus. Terlihat tulangnya hangus, dagingnya hancur. Terus termasuk Abraha. Nah, Abraha sendiri masih sempat ya untuk melarikan diri. Tinggal dirinya sendiri saja berjalan terus sampai mendekati Yaman. Semua tentaranya sudah habis. Dia saja jalan sampai mendekati Yaman, kemudian mati pula. Itulah Allah SWT menjaga Ka'bahnya. Dan ini peristiwa terjadi pada tahun yang disebut tahun gajah, tahun 571 Masehi. Jadi ada kaitan antara Ashabul Ukhdud dengan peristiwa Ashabul Fil. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas tentang kisah Ashabul Fil, di mana Nabi SAW ditanya oleh Allah, apakah kau tidak melihat bagaimana Rabbmu berbuat kepada Ashabul Fil? Tentu Nabi tidak melihat langsung, Nabi baru lahir tahun tersebut.
Tapi ini ru'yatul ain. Bukan ru'yatul ain, tapi ru'yatul qalb. Ini bukan penglihatan mata, tapi penglihatan hati. Ya, ini tahukah engkau? Tahukah engkau? Ini artinya bukan melihatkah engkau, tapi tahukah engkau? Belumkah engkau melihat? Ini melihat dengan hati, dengan pengetahuan apa yang dilakukan rohmu kepada tentara Ashabul Fil tersebut. Ya Allah bertanya seperti ini, pertanyaan penegasan, juga pertanyaan betapa dahsyat. Jadi Allah lihat kan betapa bagaimana Allah hancurkan tentara Ashabul Fil. Itu pertanyaan seperti ini bahkan dalam bahasa Indonesia juga artinya adalah penegasan. Sesuatu yang cukup ditanya. Lihat kan bagaimana contoh yang dia menyelesaikan ujian dengan luar biasa cepatnya. Itu dia masak dengan begitu enaknya dan begitu lihainya. Maka dia berkata kepada temannya, lihat kan bagaimana saya tadi kerjakan soal ujian? Tidak lihatkah kamu tadi bagaimana saya masak? Ini menggambarkan betapa dahsyatnya apa yang Allah lakukan kepada mereka. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah jadikan tipu daya mereka fi tadlil dalam kesesatan ini. Mereka gagal. Allah sebut apa yang mereka rencanakan ini kaidahum, tipu daya mereka ini. Dalam kesesatan mereka merencanakan keburukan, Allah rencanakan yang lain. Dan ini menarik sebenarnya di sini. Allah Subhanahu wa taala justru memenangkan dalam tanda kutip, memenangkan Mekah, padahal Mekah waktu itu diisi oleh orang-orang musyrikin, bahkan dijadikan pusat kemusyrikan atas orang-orang Nasrani yang saat itu mereka lah orang yang paling benar agamanya, dia paling benar agamanya. Saat itu mereka muslimin. Ini adalah sebuah isyarat bahwa kelak nanti dari kota ini akan lahir nabi akhir zaman. Juga karena yang dilakukan Abraha salah. Meskipun mereka Nasrani, Muslim saat itu, mengikut Nabi Isa, benar agama mereka, ini musyrikin salah. Tapi yang dilakukan Abraha salah, itu apa? Hendak menghancurkan Ka'bah, padahal Ka'bah itu yang bangun Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang harusnya mereka hormati juga, Nabi Ibrahim mereka imani juga. Tapi Abraha, ya, justru malah hendak menghancurkan Ka'bah, bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Di antara leluhurnya juga Nabi Isa alaihissalam. Wa arsal alaihim tayran ababil, Allah Subhanahu wa taala kirimkan atas mereka burung-burung ababil, artinya yang berbondong-bondong. Jadi bukan ababil nama burungnya, tapi ababil ini artinya jama'atin. Bahasa Arab artinya berbondong-bondong. Ini sangat banyak, bergelombang-gelombang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa arsal alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Di mana burung-burung tersebut melempari mereka dengan batu dari sijil. Sijil ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa burung-burung tersebut berteriak kencang, suara mereka kencang. Kemudian melempari mereka dengan batu. Batu ini panas. Batu ini membara api. Sijil ini terbuat dari batu-batunya api neraka. Ini ditafsirkan demikian oleh Ibnu Abbas. Dan burung ini tidak hanya menggenggam batu tadi di kaki mereka, tapi juga di mulut mereka. Ujung mulut mereka menggenggam kerikil, kemudian melempar. Berarti masing-masing burung bawa setidaknya 3 kerikil. Dan di mana ini kerikil dari neraka, kalau masuk ke dalam kepala, nembus terus sampai ke belakang. Tembus badan, hancurkan badan, tembus. Jadi bukan batu biasa, mantul, tidak, tapi nembus. Masyaallah, assalamualaikum. Allah Subhanahu wa taala faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka Allah jadikan mereka laksana daun yang dimakan. Ini daun daun kering yang dimakan, makul, ini dimakan ulat. Karena mereka tadi badannya jadi bolong-bolong awal, bolong-bolong seperti daun yang bolong-bolong dimakan ulat. Bolong-bolongnya tembus, bolong-bolong, mati kemudian. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Termasuk si Abraha juga, dia datang sudah hancur-hancur bajunya, bolong-bolong, tapi dia masih bisa berjalan terus sampai mendekati Yaman, meninggal. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini surat Al-Fil, di mana surat Al-Fil memiliki hubungan dengan surat sebelumnya, surat Al-Humazah. Dari sisi bahwa di surat Al-Humazah Allah sebutkan api neraka ini menembus sampai ke dalam jantung. Apinya dahsyat, menembus sampai ke dalam organ tubuh dalam. Maka Allah di sini ungkapkan juga bahwa burung-burung tadi membawa kerikil dari neraka, di mana kerikilnya membuat mereka bolong-bolong tubuhnya.
ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Juga di surat Al-Fil dan surat Al-Humazah memiliki hubungan bahwa orang-orang Yaman saat itu, orang-orang Himyar atau kerajaan Aksum, mereka juga akhlaknya buruk. Mereka akhlaknya buruk dan juga mereka pongah dengan kekayaan mereka, membangun gereja dengan megah, pongah, hendak menghancurkan Ka'bah. Harta mereka justru membuat mereka lupa bahwa Ka'bah ini adalah bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang bahkan disebutkan juga dalam perjanjian lama, dan bahwasanya itu yang dibangun adalah membangun sebuah rumah ibadah di Paran, di lembah Paran. Ini maksudnya Mekah. Sementara di surat Humazah kita lihat betapa Allah mencela bagi Humazah dan Lumazah, orang yang mencela terang-terangan dan mencela sembunyi-sembunyi. Juga Allah mengatakan bahwa orang-orang seperti ini dia mengumpulkan harta belaka, ya, lalai dari Allah, hartanya membuat lupa daratan, dan mereka kerjanya hanya membangga-banggakan saja, menghitung-hitungnya saja. Kemudian surat Al-Fil ini memiliki setidaknya 5 pelajaran penting yang bisa kita ulas sebelum kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Yang pertama, surat Al-Fil, Allah Subhanahu wa taala berikan di sini pentingnya kita mengkaji sejarah. Allah ajarkan di sini nabinya, tidakkah kamu melihat bagaimana yang dilakukan Rabbmu pada Ashabul Fil? Ini pesan juga bahwa kita hendaknya mengkaji sejarah, terutama sejarah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Karena mustahil Allah sebutkan dalam Al-Quran kecuali kalau dia sangatlah penting. Bahkan Allah seperti memilih betul kisah-kisah terpenting yang ingin Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dan banyak cerita. Rangkaian cerita para nabi yang Allah lewat, yang Allah tidak ceritakan. Allah ceritakan di Taurat, Allah ceritakan di Injil. Tidak Allah ceritakan dalam Al-Quran ini. Betapa Al-Quran yang Allah jadikan memang dia begitu padat, ya, hanya menceritakan kisah terpenting. Dan kalaupun ada pengulangan kisah, maka itu juga ada hikmahnya tersendiri dari pengulangan tersebut. Surat Al-Fil tidak diulang di surat lain kisahnya, tapi surat Al-Fil kisahnya begitu dekat dengan Nabi SAW. Bahkan karena Nabi lahir di tahun tersebut, Nabi tentu sangat ingat, ya, mendapat cerita tentang peristiwa ini dari kakek beliau misalnya, dari paman beliau misalnya, atau dari ibunda beliau misalnya. Ya. Dan juga ini kisah ini segar diingatan banyak orang-orang Mekah yang mungkin masih hidup juga. Jadi mereka hidup saat kejadian tersebut dan masih hidup saat Nabi SAW sudah mulai berdakwah. Sekaligus juga di sini pesan bahwa Nabi SAW ini adalah seorang yang lahir di tahun di mana Mekah dilindungi dengan peristiwa besar tersebut. Gak harus orang Mekah mikir, tidak mendustakan Nabi Muhammad. Karena ini nih orang nih yang mungkin harus mereka menghubung-hubungkan. Oh, berarti Ka'bah Allah jaga, Mekah Allah jaga saat itu demi menjaga si bayi yang lahir. Harusnya gitu. Ini berarti orang besar. Nabi betulan ini. Itu berarti salah satu, ya, kalau boleh kita sebut, salah satu keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum beliau lahir. Bahkan di tahun beliau lahir, kotanya sudah terlindungi. Makanya Allah sebut wahadzal baldil amin, negeri kota yang aman. Kalau Allah lindungi kota Mekah di tahun kelahiran Nabi, maka kenapa kalian justru malah hendak membunuh dia? Sosok yang, karena sebabnya lah, di antara hikmahnya Allah menjaga Mekah, kalau mungkin dibiarkan oleh Allah, mungkin kalian sendiri sudah mati juga. Dibunuhi misalnya. Sekarang malah kalian jahat kepada sang Nabi. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bahwa setiap tipu daya melawan Islam, tipu daya melawan Allah, pasti akan menemui kegagalan. Fi tadlil. Semua kaidahum pasti fi tadlil. Saat ini dan kapanpun sejak dulu, ini kita rasakan banyak tipu daya, makar yang dilakukan oleh Allah. Ini saya yakin. Sembari kita berusaha tersebut, mampu kita juga kita sampai yakin bahwa kemenangan pasti akan tiba dan mereka pasti akan kalah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kemudian juga pelajaran yang ketiga bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukum umumnya, lagi-lagi sesuai dengan kaidah yang sudah pernah kita sebutkan, persisnya kita sebutkan di surat lalu, persis dengan
kejahatan yang mereka lakukan. Sebagaimana Abraha ini dengan pongahnya membangun bangunan besar, dia bawa hewan besar dengan penuh kesombongan dan berkepala besar, maka Allah hukum mereka dengan burung-burung kecil dan juga dengan kerikil-kerikil kecil. Ya, ini buah ironi ya, yang Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan. Kamu sombong dengan bangunan besar, kamu sombong dengan banyaknya harta, kamu sombong dengan tentaramu yang besar, besar tersebut gajah. Kamu sombong berkepala besar, nih dihukum dengan burung-burung kecil saja, burung versus gajah. Nih dihukum hanya dengan kerikil-kerikil kecil saja. Kata Allah Subhanahu wa taala kemudian juga ta'alim toiron ababil, juga jumlahnya berbondong-bondong. Ini pelajaran keempat, bahwa ketika kaum muslimin lemah misalnya, mereka harus bersatu. Ketika bersatu maka yang lemah ini. Ketika bersatu banyak ya, dan padu berbondong-bondong tersistem, kemudian juga kemudian akan mengalahkan pasukan meskipun juga harus bersatu. Ya, oh nanti tipu daya Allah pasti akan kalah. Tidak. Kalau kita sendiri kemudian berpecah belah, tidak bersatu, nah kita akan dikasih satu meskipun kecil-kecil kita, Allah akan menangkan. Pelajaran yang keempat. Pelajaran yang adalah bahwa Allah Ta'ala di surat Al-Fil menunjukkan penjagaannya terhadap Ka'bah, terhadap rumah Allah. Dan bahkan Allah jaga Ka'bah, rumah Allah ini, dari orang-orang yang cara keyakinan agama lebih baik, jauh lebih baik yang menyerang daripada yang diserahkan gitu. Nasrani jelas mereka muslimin saat itu. Sementara orang-orang musyrikin, orang-orang Mekah adalah musyrikin. Tapi Ka'bah, bangunan Islam, ini Allah jaga orang tersebut. Jadi pelajaran buat kita, walaupun kita muslim, ketika kita melakukan kezaliman, kejahatan kepada orang yang mungkin bukan muslim, tentu bukan muslim berarti kita yakin tidak ada keraguan dalam diri kita. Mereka pasti kalau meninggal belum berislam masuk neraka. Pasti kekal, tidak mungkin masuk surga. Itu kita yakin, yakin. Tapi kalau kita berbuat zalim kepada mereka, jahat kepada mereka, tidak menegakkan keadilan kepada mereka, kita pun salah akan Allah hukum. Mereka pun akan Allah bela meskipun mereka secara keyakinan salah. Kalau mereka dizalimi, Allah akan bela. Ini pelajaran penting bahwa dalam konsep kezaliman dan keadilan, nah ini Allah akan tetap hukum meskipun dia muslim. Allah akan bela non-muslim. Ya, meskipun dia non-muslim, ketika terzolimi. Maka jangan pernah orang Islam kemudian karena merasa Islam, merasa superior, betul kita muslim yakin kita saja yang benar. Itu bukan kesombongan, itu benar. Bahkan bentuk keimanan. Kalau kita ragu, jangan-jangan bukan kita saja agama yang benar. Ini justru pendustaan terhadap Al-Quran. Pendustaan terhadap Nabi SAW. Berarti kita nggak percaya. Allah, Rasul bilang hanya Islam yang benar. Bahwa agama selain Islam salah, pasti masuk neraka kekal dalamnya. Kalau kita ragu, berarti kita nggak percaya. Tapi itu tidak menjadikan kita kemudian pongah. Tidak menjadikan kita kemudian berlaku sewenang-wenang, mentang-mentang muslim. Atau mungkin di suatu wilayah, mentang-mentang mayoritas. Tidak boleh. Kita zalim. Demikian barangkali 5 pelajaran terpenting dari surat Al-Fil. Surat yang luar biasa pesannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang nantiasa mengamalkan ilmu. Ilmu kita bermanfaat, amal kita soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga terima amal-amal kita selama bulan Ramadan. Dan semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi di Ramadan berikutnya. Dan juga Allah berikan kita kekuatan untuk makin banyak beribadah menjelang akhir Ramadan ini. Dan jangan lupa mulai malam esok, mulai beriktikaf. Ya. Dan tentu bukan di sini tempatnya untuk membahas apa yang dilakukan di malam iktikaf. Sementara kondisi seperti ini, silakan, sudah banyak ustadz yang jelaskan, para ulama sudah menjelaskan. Silakan diikuti penjelasan tersebut. Yang terpenting adalah kita memaksimalkan untuk terus berquran, karena bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Wallahu subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Cloud X Telkomsel, semoga selalu berkah. Aplikasi rapat online buatan Putra Negeri. Terima kasih juga pada hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.